I do best. Track him, find him, kill him. Film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Film dipimpin oleh seorang sutradara. Dalam film juga ada unsur lain, yaitu aktris dan aktor. Banyak sekali unsur film dan satu sama lain saling berkaitan untuk menjadikan film itu indah dan memiliki pesan yang dapat tersampaikan. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah seorang penulis skenario. Jalannya cerita hingga sesuai dengan tahapan klimaks, anti klimaks, dan ending itu semua dirangkai oleh seorang penulis skenario. Penulis skenario yang mampu menghidupkan suasana dalam percakapan sebuah film menjadikan kehidupan film semakin menjadi nyata. Berbicara tentang penulis skenario, kita akan mengetahui perjalanan hidup seorang penulis skenario muda bukan hanya sebagai penulis skenario film. Dia juga telah menuliskan berbagai karyanya berupa novel. Ia adalah Andy Kuswoyo, pria yang pernah mengenyam pendidikan di Akindo Yogyakarta jurusan Broadcasting Radio Televisi ini super aktif menulis. Andy Kuswoyo lahir di Wonosalam, Jombang 15 Agustus 1982. Lahir dari keluarga kurang mampu tidak membuatnya putus asa. Masa kecilnya dilalui dengan bahagia bersama teman-temannya di SD Wonosalam 4, Jombang. Lalu dilanjut ke SLTPN Wonosalam 1. Setelah tamat SMP, Andy Kuswoyo hijrah ke kota Banjarmasin untuk menyusul ibundanya. Andy Kuswoyo sempat mengenyam bangku sekolah di SMU Negeri 2 Banjarmasin, namun tidak sampai tamat dikarenakan masalah biaya. Tahun 2000, Andy Kuswoyo memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di SMU Negeri Sutojayan, Blitar. Aku sih nulis mulai 2003 lah waktu kuliah ke Jogja. Sebenarnya waktu SMA juga udah seneng nulis di mading-mading gitu. Nah waktu di Jogja aku mulai aktif dengan teman-teman komunitas. Jadi aku mulai nulis di situ secara independen. Aku bikin cerpen mingguan, aku fotokopi, kemudian disebar ke beberapa kampus di Jogja. Dari situ terus aku inisiatif bikin novel independen, judulnya Psikodramatis, dicetak terbatas, diedarkan terbatas, tapi responnya cukup bagus. Nah dari cerpen dan novel itu ada penerbit yang tertarik, Mas coba dong bikin novel. Kemudian aku mengajukan judulnya Doa untuk Dinda. Nah judulnya Untuk Dinda waktu itu. Kemudian setelah dia baca, kita udah tanda tangan kontrak 2005. Ternyata penerbitnya minta novel lain. Coba dong nulis yang agak remaja lagi gitu. Aku nulis. Nah, jadilah Cowok yang Terobsesi Melati itu sebagai novel pertama yang terbit 2006. Tapi sebetulnya naskah kedua sih itu. Naskah pertamanya terbitnya di 2010, beberapa tahun kemudian. Menggenggam impian sih bisa dibilang sebagian kecil dari saya, cuman sebagian kecil banget menurut aku, itu kecil banget yang aku ngambil, bahwa ada benang merah yang pernah aku alami, kemudian aku gabungin dengan cerita banyak orang biar lebih menarik. Kalau aku merasa ceritaku sendiri tidak akan semenarik itu, tapi aku gabungin dengan cerita banyak orang, dengan banyak temen, aku ngobrol dengan banyak orang, dan itu novel terlama yang pernah aku tulis, paling tebel dan paling lama, sekitar 400-an halaman, ya 4 tahun lah nulisnya. Kalau aku suka NH Dini ya, aku suka NH Dini sama Rendra, aku suka. Kalau Rendra, naskah-naskah teaternya keren menurut aku. Aku dari dulu sering banget baca, sering banget lihat ketika naskah-naskah Rendra itu dipentaskan. Aku lebih suka Rendra sebenarnya. Film yang ada isinya ketika kita pulang, tidak cuma hiburan yang didapat, tapi oh aku harus gini nih gitu. Harus gininya itu yang sampai enggak gitu. Kalau Me and You kan banyak
ketika anak-anak aku selalu nanya kan, itu emang segmentasinya SMP, SMA lah, di bawah 17 tahun. Ketika aku tanya, apa yang kamu dapat? Mereka bilang, cita-cita dulu baru pacaran. Udah cukup. Gitu. Jadi kalau di Indonesia, kenapa sinetron itu kurang bagus? Bukan nggak bagus, kurang bagus karena waktu kita nulis cuma 8 jam rata-rata untuk satu episode. Untuk FTV 8 hari lah. Ya kalau untuk film ada yang 8 bulan, tapi rata-rata di Indonesia paling 3 bulan. 3 bulan draft 1, draft 2, draft 3, draft 4, sampai draft 5 biasanya syuting. Ada juga yang draft 10, draft 8, itu tapi rata-rata 3 bulan sih. Kebanyakan penulis untuk film lebar 3 bulan. Harapannya sih penontonnya semakin banyak, karena penonton di Indonesia ini menurut aku pribadi baru sekitar 300.000 penonton aktif. Ada sih sampai 2 juta, itu pun harus ditunjang dengan novel yang mega bestseller ya. Tapi untuk penonton film Indonesia sendiri 300.000 kayaknya dari 200 sekian juta jiwa yang suka nonton ke bioskop. Nah harapannya ya semakin banyak yang nonton sehingga kita bisa bikin film yang bagus gitu. Jangan berharap film bagus tapi nggak nonton. Mau nggak mau harus nonton dulu, baru nanti. Oh film ini ternyata film apapun yang diproduksi penontonnya bisa di atas 500.000. Nah itu udah pasti kualitas kita juga akan jauh berbeda, kualitas bagusnya gitu. Film itu sebuah tontonan yang menghibur, yang bisa dinikmatin semua orang sebenarnya, tapi ada pesan dan pesan yang disampaikan secara jelas. Film sebenarnya media kampanye untuk menyampaikan sesuatu, apapun bisa disampaikan lewat film, paling gampang. Ada yang suka baca, ada yang suka nonton, tapi sebenarnya sebenarnya paling gampang adalah nonton untuk bisa menyerap sesuatu. Jadi ada hiburannya, ada pesannya. Ya film menurut aku pribadi adalah media untuk mengkampanyekan sesuatu. Cuy, itu cewek yang di les 9 semua cuy. Cewek kutu buku gitu mana doyan petualangan. Cita-citanya aja jelas cuy, mau ngalahin Google. Teman-teman, kegiatan ini tuh nggak safe. Semalam gue habis lihat di YouTube kalau pernah ada yang tenggelam. Ayo dong, masa kita berdua doang sih? Wah lu gila niat kita tuh kesini mau presentasi sama kepala sekolah. Siapa tahu rambut klimis dapat dede-dede gemes. Cabe-cabean. Emangnya sejak kapan suka camping sama rafting? Dari SMA itu emang aku udah suka sama alam sama petualangan. Cuman dunia pekerjaan aja yang bertentangan sama hobi aku. Pasti jenuh juga kalau ngulangin hal yang sama. Mikirin apaan sih lo? Apaan sih, Shiv? Kalau tuh merah. Hah? Merah? Cantiknya anak mama. Kenapa sih mau cepet-cepet dewasa aja kamu? Lagi jatuh cinta ya? Yakin banget nih, pokoknya program ini pasti bakalan sukses. Karena program menaklukkan dunia ini emang ditujukan untuk orang dewasa sama KBG-ABG. Ser, lo habis dari mana sih? Kok lo nggak ikut ekskul? Kamu mestinya ngerti, anak remaja keluar dari rumah harus izin sama orang tua. Ribetan mana? Jangan muda, apa yang mateng kayak gue. Nanti kalau kamu punya anak, kamu akan mengerti bagaimana rasanya menjadi orang tua. Ini baru namanya Me and You versus the World. Ada rambu-rambu dilarang putar balik, apa kalian melihat? Rambunya sih lihat Bu Polwan nih, saya nggak lihat.